Oke, kita mulai. Materinya fluidodinamik, dynamic ya. Oh, ini mau langsung ke soal atau gimana dah? Ngek. Oh, harus dikasih tahu dulu ya. Jadi fluidodinamik, teknik mencuri angin. Oh, slip stream. Oh, nyalip ya. Racing, pembalap tidak memikirkan racing line, lebih irit bahan bakar dari bahan keuntungannya. Ada gaya yang seolah slipstream ya itu artinya. Wow, baru tahu saya. Fluida dinamis, fluida yang dalam keadaan bergerak. Oke, fluida dinamik itu adalah merupakan fluida ideal yang bisa menghasilkan persamaan kontinuitas dan Bernoulli. Kontinuitas kalau salah akar 2GH bukan sih? Lalu nanti di Bernoulli akan terjadi ada gaya angkat pesawat, karburator, penyemprot nyamuk, tabung Venturi, dan tabung Vitot. Oke, hilangin dulu ya, biar nggak fisik. Oke, di sini ada fluida ideal. Berarti fluida yang tidak termampatkan sebagai fluida yang tidak kompresibel. Oke, kita katakan ini apa nih? Fluida dynamic ya. Fluida mana sih? Kita buat dulu rangkumannya ya. Fluida kenapa? Loh, kok ini gini sih? Kenapa? Karena ini di sini enggak sih? Kok nggak mau nulis? Kok gini sih? Ada apaan ya? Sama aja. Aduh, Tarenda, kenapa dia tidak mau nulis dengan bagus? Tetap aja. Oke lah, lebih baik dynamic. Oke, jadi ada fluida. Aduh ya Allah, kenapa sih? Ini Allah, kenapa ya? Kok nggak mau nulis ya? Astaga. Oke deh, ntar dulu deh nulisnya ya. Fluida ideal ya di sini, yang dimana fluida ideal ini dia bisa fluida yang tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa terkompresi. Berarti volume dan massa jenisnya tidak berubah karena tekanan. Ini kata kuncinya ya, tidak berubah karena tekanan. Oke, saat mengalir fluida ideal tidak mengalami gesekan ya, tidak mengalami gesekan oleh dinding tempat fluida itu mengalir. Demikian benda yang bergerak dalam fluida ideal tidak mendapatkan hambatan dari gaya gesekan viskositasnya. Arti kata di situ viskositasnya 0. Ya, tidak ada gesekan.
Aliran fluida dikatakan sebagai aliran laminer karena dia aliran yang tidak berubah terhadap waktu, dia bilang ya, baik besar maupun arahnya. Dalam aliran laminer, setiap titik pada fluida bergerak dengan kecepatan tetap dan tidak saling mendahului atau memotong lainnya. Nah, saat fluidanya bergerak, ya, setiap titik memiliki kecepatan untuk setiap posisi. Oleh karena itu, kecepatan setiap titik pada setiap posisi dapat diwakili oleh kecepatan tertentu. Fluida yang bergerak dapat digambarkan sebagai medan kecepatan, yaitu V dengan bidang R di sini ya, dikatakan VR soalnya. Jika lintasan suatu titik pada fluida dilukiskan, akan diperoleh garis lintasan yang disebut garis aliran. Nah, garis aliran ini menjadi dua, aliran laminer dan turbulen. Nah, kalau laminer tadi kan dia bilang tidak berubah terhadap waktu, sedangkan kalau turbulen kebalikannya berarti ya. Nah, untuk fluida ideal kecepatan setiap titik itu seragam, berbeda-beda. Ini berarti medan kecepatan VR di mana-mana sama. Ya, kecepatannya sama ya. Kecepatannya kan seragam, jadi medan kecepatan VR-nya di mana-mana itu sama. Nah, titik-titik pada fluida ideal akan memiliki lintasan berupa laminer. Nah, itu dikatakan streamline seperti ini. Ya, digambarkan 3 garis laminer. Partikel pada setiap garis hanya akan mengikuti garis aliran tersebut dan tidak dapat berpindah ke garis aliran yang lain. Setiap garis aliran tidak pernah berpotongan, ya. Jadi dikatakan kalau tidak pernah berpotongan berarti dia diam ya alirannya di sini, stasioner. Selanjutnya adalah persamaan kontinuitas. Tadi kita sudah sebentar ya, kok ini nggak diklik juga ya. Alhamdulillah. Bentar ya. Ini ya. Selanjutnya adalah persamaan kontinuitas di sini, ya. Persamaan kontinuitas ini dia diminta alirannya mengalir secara steady. Steady itu berarti tidak ada perubahan waktu. Steady itu ya. Jadi tidak berubah terhadap waktu, tidak berubah. Oh iya, salah. Tidak berubah terhadap waktu. Ya, seragam kalau kita katakan ya. Selang waktu yang sama masa fluida. Nah, persamaan yang dipakai ini kan terjadi perbedaan diameter. Anggaplah ini pipa ya, diameter. Sehingga sebenarnya kecepatan yang di sebelah sini sama dengan kecepatan yang di sebelah sini, hanya bedanya diameternya. Maka di sini dia dapat dirumuskan Ninda dengan persamaan yang demikian, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali 2, yang dimana laju alir ya atau debit volumetriknya laju volumetriknya itu Q1 sama dengan Q2. Ini untuk si oke, saya kasih catatan sini ya, persamaan kontinuitas ya. Ya, berarti dia adalah A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, ini persamaan kontinuitas ya. Jadi kalau bilangnya Q1 sama dengan Q2. Oke, terus
Selanjutnya ini ada contoh soal ya, contoh soal. Air mengalir melalui sebuah pipa ya. Sebentar dah. Air mengalir melalui sebuah pipa yang memiliki luas penampang yang berbeda. A1 luasnya sekian, luas kedua sekian. Jika laju alir pipa kecil ada 4, laju alir yang di pipa besar berapa nih? Nah, kalau yang ini ya, yang di contoh soal ini berarti secara tidak langsung mana sih kok mati-mati terus ya? Oke, ini yang 4.1 ya. Berarti itu nanti dia pakainya adalah si kontinuitas ya. Saya tuh bingung kenapa sih ini kok nggak biasanya. Kenapa ya? Ini ya loh. Apa sih? Kok kayak nulisnya ini loh, udah patah-patah gini loh. Jadi Q1 tuh kan sama dengan kenapa ya? Duh. Bentar ya. Kok banyak banget trouble-nya. Tuh kan. .1. Nah, alhamdulillah. Jadi di sini tuh adalah yang si kontinuitas. Ya, di kontinuitas berarti Q1 sama dengan Q2, di mana Q1 itu didapat dengan A1 kali V1, A2 kalikan V2. Lihat baik-baik, di sini dia mau ada posisi kecil dan besar. Kita anggap sini daerah kecil, ya. Di sini adalah daerah besar. Nah, luas penampangnya dilihat di situ. Dia bilang yang pertama itu dianggap kecil. Di sini luasnya 40 cm². Sedangkan luas yang kedua di sini adalah 5 cm². Ya. Aliran pipa kecil dia bilang ya. Nah, ini kan luas yang lebih besar ya. Kalau pipa kecil itu berarti di sini, ya. Sebentar. 4 meter per second. Terus yang ditanya pipa besarnya berapa? Berarti sini V1-nya, ya. Berarti ini kebalik ya. Ini besar, ini yang kecil. Ya. Kenapa bisa tahu, Mbak, kalau di situ? Karena kalau dia luas areanya kecil, pasti laju alirnya kecil, ya. Maka V1 itu adalah 5 dikali 4 dibagi 40. Yang arti kata adalah 20 bagi 40 sama dengan setengah atau 0,5 meter per second, ya. Sedangkan untuk debit aliran ya, debit aliran yang kedua ya tinggal menggunakan saja di sini, ya. Ini hanya masalah tanda saja ya, mau yang angka 1 si kecil, angka 2 yang besar atau ini silakan. Sedangkan kalau untuk volume fluida yang mengalir berarti dia adalah volume adalah
Q dikali T ya. Berarti kita bisa buat lagi ya. Kita buat satu lagi di sini buat rangkuman ya. Ini tadi fluida dynamic ya. Terus kita punya persamaan kontinuitas. Ini mau kita rangkum ya. Dia rumusnya adalah, kenapa sih nggak mau? Q1 sama dengan Q2, yaitu A1 P1 A2 kalikan V2. Lalu bisa kita juga kirim sini ya, volume adalah Q dikalikan T ya. Oke, ini udah dapat satu, kita simpan dulu catatan ini. Yang kedua, kita akan meneruskan mana nih? Sini ya. Ada hukum Bernoulli di sini. Ada hukum Bernoulli. Sini ya. Hukum Bernoulli yang kedua. Ini dia memahami hukum Bernoulli dengan melihat gambar di bawah. Gantung dua bola pingpong, kemudian tiup di kedua bola dengan pipa sedotan. Apa yang terjadi? Ya. Peganglah dua helai kertas, kemudian tiup di antara kedua kertas dengan pipa sedotan. Apa yang terjadi? Dan jelaskan. Oke. Di sini ya. Ini benar halamannya 85. Oke. Dia katakan Bernoulli seperti ini peibaratannya, bahwa di sini ada usaha sama dengan gaya kali jarak tempuh. Berarti di sini gaya itu dianggap usaha adalah W, gaya adalah P ya. Lalu jarak tempuh di sini adalah jarak ya. Di sini W sama dengan usaha ya. W sama dengan gaya itu F, jarak tempuh berarti S ya. W, kenapa nggak bisa besar? W sama dengan gaya dikalikan dengan jarak. Dimana F itu ya diganti sama dia. F itu kan dapatnya dari tekanan dikalikan dengan luas penampang. Ya, sedangkan waktu didapat dari kecepatan dikali dengan waktu. Ya. Jadi diingat-ingat, kita punya soal F itu adalah P per A ya. Kebalik ya. P sama dengan F per A. Lalu kita juga punya V sama dengan S per T ya. Ini rumus yang umum kita punya. Sehingga kalau mau cari ini ya, kita jabarkan lagi. W sama dengan P dikalikan A dikalikan V dikalikan T. Ya, ini dia. Namun di sini tuh waktu itu adalah selisih, jadi dijadikan delta sama dia ya. Nah, terus di sini ada nilainya negatif. Kalau negatif itu hanya masalah tanda yang berlawanan gerak ya, kita katakan. Jadi nanti kalau mau cari hukum Bernoulli, dia pakainya adalah usaha ya. Nah, nanti kalau W neto berarti W1 ditambah W2. Lihat saja arahnya, yang satu mau ke kanan apa ke kiri. Nah, setelah itu di sini ada perhitungan dengan perubahan energi, di mana energi itu melibatkan energi kinetik
ya, dan juga potensial. Kalau kinetik itu dia berurusannya dengan massa dan kecepatan suatu benda, sedangkan potensial itu berurusan dengan ketinggian. Ya. Jadi ini tuh yang potensial, yang ini adalah kinetik. Oke, ya. Sehingga di sini tadi kan kita mengibaratkannya adalah W1 sama dengan W2. Ya, di sini ya, dianggap sama dia. Dengan posisi keduanya berlawanan arah ya. Keduanya berlawanan arah. Nah, setelah itu kita juga menghitung dengan demikian ya, kalau berlawanan arah jadi W1 dikurang W2. Dan itu sama dengan si delta E. Ya. Nah, delta E-nya itu adalah didapatkan dari total dari si EP ya, total selisih ya ini ya. EP1 dikurang EP2 ditambah dengan EK1 dikurang EK2. EP itu maksudnya energi potensial, EK itu energi kinetik ya. Maka dia dapat seperti ini. Nah, dengan demikian ini tereduksi tereduksi ya sama dia, sehingga didapatkan P1 setengah rho V1 kuadrat. Ini diganti ya, sama dia disederhanakan sehingga persamaannya itu nanti jadinya adalah P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1. Rho-nya ini adalah densitas, G-nya ada gravitasi. Atau bisa disingkat adalah P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH. Ya, mungkin dilihat dulu turunannya seperti apa ya. Jadi di sini kan tadi udah nulis W1 dikurang W2 sama dengan EP1 kurang EP2 ya, ditambah EK1 dikurang EK2. Nah, W1 W2 nya itu didapatkan dengan cara P1 A1 V1 delta T dikurang P2 A2 V2 delta T ya. EP-nya adalah MGH1 MGH2. EK-nya adalah setengah MV. Oh, ini selisihnya yang besar kurang yang kecil ya ini ya, mangga ya. Silakan ya, 1 kuadrat setengah MV2 kuadrat. Nah, setelah selesai ini dia punya bahwa ini tuh adalah volume ya, adalah volume. Jadi P1 dikalikan volume 1 ya. Kok volume? Hanya volume saja ya. Dikurang gini. Dalam kurung A1 dikali V1 dikali delta T gimana sih nih? Tar. Ini kita ganti dengan volume semata dikurang P2 kalikan volume ya, yang ini diganti ke volume sama dengan MG H1 kurang H2 ditambah setengah M V1 kuadrat kurang V2 kuadrat ya. Nah, densitas itu adalah massa
per volume. Maka volumenya diganti dengan volume itu adalah massa per densitas. Nah, masanya ini diganti sama dia lagi ya. Masanya dia ganti menjadi apa, Ninda? Karena dia mau oke, kita tulis ya sini ya. Masanya itu bagaimana sih, kok jadi itunya tuh setengah MP kuadrat ya. Oke deh, di sini kita tulis aja dulu ya. Massa per rho kurang P2 kali massa per rho, ini MgH1 H2 ditambah setengah M P1 V2 kuadrat. Nah, di sini ada massa-massa ya ceritanya, sehingga ini bisa P1 P2 sebentar, ini kenapa jadi berubah-berubah sih? Ngitungnya itu ini sama-sama massa dicoret ya, sama-sama massa ini dicoret. Ini juga hilang ya, karena bisa dibagi M, berarti ini dibagi rho dikurang P2 per rho. Ini adalah GH1 H2 ditambah setengah P1 kuadrat kurang P2 kuadrat. Nah, ini nih kayak tukar tempat ya. Tukar tempat, yang positif, yang negatif di kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Jadinya P1 per rho ditambah ya. Ditambah di sini adalah GH2 ya. Sama dengan ininya yang tadi negatif jadi positif, ditambah setengah P1 kuadrat. Yang sebelah sini, yang sebelah sini berarti ditambah setengah P2 kuadrat sama dengan P2 per rho ditambah GH1 ditambah setengah P1 kuadrat. Nah, untuk menghilangkan rho ini ya, maka yang dilakukan adalah mana sini, kok nggak ada ya? Yang dilakukan di sini adalah mengalihkan semuanya dengan rho. Maka ini jadi P1 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat. Ya. Jadi ini asal mulanya letak yang ini ya. Dia dapat dari sana. Jadi kita bisa pakai ini ya, atau yang di bawahnya, karena ketika dia mau ini pindah semua ke sini ya, jadi P1 dikurang P2 ditambah rho GH2 dikurang rho GH1 ditambah setengah rho V2 kuadrat tambah setengah rho P1 kuadrat. Ini kurang ya. Nah, ini tuh P1 kurang P2 dianggap P ditambah, ini kan sebenarnya rho G H2 kurang H1 ya, ditambah setengah rho ini V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Nah, ini bisa disederhanakan sama dia rho G, ini dianggap H2 kurang H1 itu adalah H, ditambah setengah rho, ini dianggap V saja kuadrat sama dengan 0. Ya, ini yang penggunaan ini ya. Jadi bisa kita tulis langsung
di persamaan yang kita punya sebelumnya yang tentang Bernoulli ya. Sini tentang apa sih tadi? Tentang hukum Bernoulli. Kita bisa pakai rumus jadinya langsung dengan cara melihat W1 kurang W2 sama dengan EP1 kurang EP2 ya, ditambah EK1 dikurang EK2 yang akhirnya kita bisa pakai dengan cara seperti ini, P1 dikurang P2 ya, ditambah setengah rho V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat ditambah rho G H1 kurang H2 ditambah P1 kurang P2. Oke, bisa sini ya. Tambah rho G H1 kurang H2 ditambah setengah rho V1 kuadrat kurang V2 kuadrat. Dimana kita bisa dapat di sini W itu adalah F kali S, dan F itu didapat dari P dikali A, S-nya dikali dari V kali T. Jadi W adalah P kali A kali V kali T ya. Ini. Oke. Jadi harus mengingat-ingat kembali ya, bahwa di sini juga ada EK itu adalah setengah massa kecepatan kuadrat, kalau EP itu adalah MGH. Ya, ini untuk yang Bernoulli. Nah, ini contohnya ya, bisa digunakan langsung sama dia. Mungkin ini banyak banget materinya ya, ada 11 halaman. Kita langsung ke latihan soal ya, Ndah. Satu-satu ya. Walaupun langsung di sininya gaya angkat pesawat ya. Kita lihat ya soal-soal mana yang ke arah Bernoulli, mana persamaan yang ke arah kontinuitas. Indah di sekolah teh diajarin nggak udah diajarin belum materinya? Udah, oke. Kita coba jawab ya. Pada gambar air dipompa dengan kompresor, tekanannya berarti ini tekanannya P ya, 120 kilopascal. Mengalir ke pipa bagian bawah ya, pertama jadi dari bawah sini ya, bagian bawah dan ngalir ke atas. Kecepatannya itu adalah 1 meter per sekon. Gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, karena ini pipa air yang dipompa, maka densitas airnya sudah diketahui, yaitu 1000 kg meter pangkat 3. Yang ditanya tekanan air pada bagian atas. Nah, tadi ini berarti yang dipakai persamaan apa Ninda? Yang dipakai adalah hukum Bernoulli ya, bukan persamaan kontinuitas, karena kalau di persamaan kontinuitas tidak ada tekanan di sini, yang ada adalah ini. Nah, jadi yang dipakai adalah Bernoulli
Indah bisa pakai rumus yang langsung di sini P1 kurang P2 ditambah Rho G H1 kurang H2 ditambah setengah Rho P1 kuadrat kurang P2 kuadrat itu sama dengan 0. Nah, sekarang dengan melihat soal ini, P1 kurang P2 itu dia sudah ada perbedaan, yaitu tekanan 10 kilopascal. 120 kilopascal. Kita tulis di sini 100. Yang ditanya tekanan air pada bagian atas ya. Sorry. Berarti ini tekanan air yang ada di bawah, yaitu P1 ya. Berarti ini 120. Ya, mengalir ke atasnya, nggak tahu tekanannya berapa. Oke, densitasnya air adalah 1000. Gravitasinya adalah 10. Ketinggian 1 sama ketinggian ini kalau diselisihkan adalah 2 meter. Ditambah setengah, densitasnya adalah air ya. V1 di sini adalah kita mau ngitung pakai apa ini? Kecepatan yang di bawah. Ini diameter ya. Kok ada diameternya sih? Ada diameter 6 cm dan kawan-kawan. Mengalir ke atas 1 meter, ini tekanan air ini. Berarti ini kombinasi dong kalau dihitung mah ceritanya. Kita ngitung laju alir debit dulu. Mana ini? Bentar ya. Ngitungnya dari debit dulu ya kalau gitu mah. Betul, ngitungnya dari debit dulu karena kita tidak tahu kecepatan dia awalnya berapa. Oke, kita ngitung dari bentar ya, harus bener ngapus saya ya. Karena begitu mau masukin nilainya itu tuh ada yang yang nggak ada datanya, maka kita harus melibatkan peran yang satu tadi, yaitu Q1 sama dengan Q2, yaitu A1 dikalikan V1 A2 kalikan V2 ya. Karena kecepatan yang kedua itu saya tidak tahu ya. Tadi kan kita nulis di sini tekanan pertama kan di awal dia masuk pada gambar di atas air dipompa dengan kompresor. Ini tekanannya berarti 120. P2 nya kan yang ditanya. Oke. Lalu densitasnya adalah air. Itu 1000 kg meter per 3. Terus gravitasinya adalah 10 massa per second kuadrat. Ketinggiannya perbedaan tinggian 1 dengan tinggian 2 sudah ada 2 meter di sini, 2 meter. Ditambah setengah, rho-nya adalah 1000 juga. Nah, kecepatan yang pertama dia ngasih tahu nih mengalir ke atas dengan kecepatan ini, berarti ini 1 meter per second. Kecepatan keduanya nggak ketahuan ya. Ini dikuadratkan ya, dikuadratkan dulu ya. Kecepatannya 2 nggak ketahuan. Oke, kita main ke sini nih ya. Nah, ini kan ditanyanya luas ya. Luasnya itu adalah luas lingkaran. Lingkaran itu apa, Indah? PR kuadrat ya. Betul ya? PR kuadrat. Nah, sekarang di sini kita masukkan saja Pi-nya kan di sini sama-sama Pi ya. PR kuadrat 1 V1 sama dengan Pi R2 kuadrat dikalikan V2. Pi-nya sama-sama kita coret saja karena ini angkanya kan sama. Ya. Lalu di sini R1-nya berapa? Yaitu 12 cm. Dikuadratkan. Ya. Dikalikan kecepatannya 1 meter per second. Jari-jari keduanya adalah 6 cm dikuadratkan. V2-nya yang dapat.
Oke. Berarti ini kan 12 kali 12 yaitu 144. Ini adalah 36 V kuadrat. V2 adalah 144 dibagi 36. Berapa nih? Kita kecil-kecilin aja lah ya. Kita kecil-kecilin angkanya. Kalau 144 itu berarti kan 72 dibagi 18. Kecilin lagi 36 bagi 9. Bagi 9 lagi berarti 4 ya. Berarti kecepatannya itu 4 meter per second. Maka yang di sebelah sini adalah dikurang 4 meter per second ya. Dikuadratkan akar ya. Ini mah tidak masalah ya angkanya nanti ya, bisa kelihatan kebalik-kebaliknya. Oke, di sini kan sama dengan 0 ya. Pada akhirnya situ sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Nah, ini tinggal 120 kurang P2, 1000, 10.000, 20.000 ya, 20.000 ditambah setengah kali 1000 teh 500 ya, 500 dalam kurung 1 dikurang 4 kuadrat yaitu 16. Berarti ini 1000 kurang 4 P2 20.000, 500 kalikan negatif 15 sama dengan 0. Nah, ini kan P-nya negatif ya, tinggal pindah ke atas ke kanan ya. 120 tambah 20.000 ya. Oke, ditambah 500 kali ini berapa ndah hasilnya? 15 jadinya 75 ya. 7.500 negatif ya, bukan positif ya. Negatif 7.500. Bentar ya, kok ruwet banget sih. 7.500 sama dengan mana ini? Allahu Akbar. Aduh. Bentar ya, ininya lobok. Allah, ya Allah, pun. Mana sih? Oke. Sama dengan tuh kan enggak ini lagi dia. Enggak menulis lagi. Aduh, dah enggak menulis lagi nih dia. Kenapa sih ngehang tak? Dah. Kok nggak mau sih? Aduh, ya ampun. Oke, dia nggak mau nulis dah. Oke, di sini berarti 120 120-nya itu 120 kilopascal ya. Kilopascal ditambah 20.000 dikurang 7.500 sama dengan P2. Berarti ini kan 120
kilopascal. Ini jadinya kan 12.500 sama dengan P2. Ini tuh satuannya adalah pascal ya, yang daerah sini ya. Ini tuh pascal. Kalau yang sini tuh kilopascal, berarti ini 120.000 pascal ditambah 12.500 adalah P2. Nah, sekarang lihat dulu di jawaban kamu tuh berapa. Apa saya salah jawab? Ya, ntar ya. Jauh banget jawabannya, kagak ada satupun dah. Sebentar. Kalau nyari kecepatannya sudah benar ya. Ketinggiannya adalah betul 2, itunya 1000 udah, setengah betul. Oh, kesalahannya teh di kecepatan ya. Kesalahannya teh ada di kecepatan sini nih dah. Nggak mau ditulis lagi, Allah. Kesalahannya tuh ada di kecepatan. Jadi seharusnya itu adalah 120 dikurang P2 ya. Sebentar, mana rumusnya ya tadi ya? Ditambah 1000 dikalikan 10 dikalikan 2 meter ditambah setengah kalikan 1000 dikalikan ini 4 kuadrat dikurangin 1 kuadrat. Nah, ini salah ya. Harusnya kan kecepatan besar dikurang kecepatan kecil ya. Sehingga ini 120 kurang P2 ditambah ini 20.000 ditambah berarti ini kan 16 kurang 1 ya, 15 kali 500 berarti 7.500. Sehingga ini 120 kurang P2 adalah ini 27.500. Nah, 27.500 ya. Ini sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Berarti aduh, kok lapar banget ya. Kalau ini jadi kilopascal ya. Jadi kok rumusnya kayak apa ada yang salah ini dah. Kalau ini adalah V2 dikurang V1 ya, maka di sini kebalik ya. Di sini kan malah V1 kurang P2, maka ini nanti dibalik ya. Saya ulang aja ya Indah ya. Kok jadi berantakan gini saya ngejelasin ke kamunya ya. Saya ulang aja ya. Saya ulang. Jadi yang kita pakai dulu pertama kali itu adalah hukum si kontinuitas. Kita pakai dulu. Kenapa kita pakai hukum kontinuitas? Karena ketika kita menggunakan P1 dikurang P2 ditambah mana sih tadi? Lah kok nggak mau gerak jadinya? Sabar Enda. Kenapa dia tidak mau bergerak ini? Ngeri
P1, P2, lalu di sini adalah setengah Rho V1 kuadrat kurang V2 kuadrat ditambah Rho G H1 kurang H2. Ini persamaan ini digunakan, tapi ketika kita mau masukkan angka P1-nya kan 120, P2-nya saya tidak punya. Ya, ini sama dengan 0 ya. Ditambah setengah, densitasnya ada saya tadi 1000. V1-nya di sini adalah 1 kuadrat. V2-nya nggak tahu nih. Ya, gara-gara ini nggak tahu itulah ke kontinuitas, di mana Q1 sama dengan Q2, yaitu A1 kalikan V1 sama dengan A2 dikalikan V2. Untuk mencari A itu kan luas lingkaran ya. Ini luas lingkaran, yang mana luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Maka ini menjadi pi r1 kuadrat dikalikan kecepatan 1, pi r2 kuadrat dikalikan v2. Karena v ini sama-sama, ya udah kita hapus saja ya, karena angkanya sama. R1 di sini Indah bisa lihat adalah 12 cm. 12 cm yang dikuadratkan. Kecepatannya adalah 1 meter per second kata dia di sini ya. 1 meter per second. Oke. Lalu R2-nya adalah 6 cm yang dikuadratkan dikalikan V2. Maka ini dapatnya 144 ya. Adalah sini 36 V2. V2 adalah 144 dibagi 36, yaitu 4 meter per second. Dengan demikian angka di sini adalah 4. Ya. Nah, ketika kita melihat mana ada kecepatan kecil dikurang kecepatan besar, ini kebalik, berarti rumusnya dibalik, yaitu P2 kurang P1 ditambah setengah V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat ditambah Rho G H2 kurang H1 adalah 0. Maka ini P2 dikurang 100 lagi. Kurang 120 ditambah setengah V2-nya adalah 4 kuadrat kurang 1 kuadrat ditambah ini 1000. Sebentar, ini ada angka 1000-nya ya. Ini ada Rho ya. Ini 1000. Maka sini 1000, G-nya 10. H-nya itu dilihat dari soal itu sudah kelihatan ada perbedaan. H2 kurang H1 itu adalah 2 meter sama dengan 0. Maka P2 dikurang 120 ditambah ini kan 500. Ini 16 kurang 1 ditambah ini 20.000 sama dengan 0. Maka P2 dikurang 120 ditambah ini adalah 7.500 ditambah 20.000. Posisinya di sini tuh belum kilopascal ya. Ini 27.500 sama dengan 0. P2 kurang ini. Maka ini kalau dijadikan kilopascal tinggal dibagi 1000, yaitu 27,5 sama dengan 0 ya. Berarti P2 itu didapatkan dari 120 dikurang 27,5. Maka P2 adalah 92,5 kilopascal. Nah, ini dia. Mohon maaf ya panjang-panjang ini ceritanya. Monggo Indah ada yang mau ditanyakan enggak? Halo, dah?
Aduh. Ada yang ditanyain enggak? Itu nanti Nek ketemu soal lagi yang dibagi 1000. Oh, ini tuh satuannya ndah sebenarnya masih Pascal ndah di sini nih ndah. Ini tuh Pascal satuannya. Nah, di sini Indah punya soal itu 120 ini tuh kilopascal. Ya, kalau kilopascal itu kan sebenarnya 1000 pascal itu kan sama dengan 1 kilopascal. Nah, yang di sepanjang ini tuh adalah pascal. Jadi, kalau Indah nih, ini di sini tuh hasilnya tuh satuannya pascal. Ini juga pascal. Tapi di sini tuh Indah punya data P1 itu adalah 120 kilopascal. Nah, jawaban Indah di pilihan ganda adalah kilopascal nih. Maka semuanya harus jadi kilopascal. Bagaimana mengubah pascal menjadi kilopascal? Yaitu dibagi aja dengan 1000. Jadi dari pascal menuju kilopascal itu adalah angkanya dibagi 1000. Begitu. Ya. Oke. Ini pennya itu kok kena semua aku. Kontrol itu dulu. Dari ngehang dia. Oke, nomor 2 itu tentang gaya pesawat. Oke. Tapi kayaknya gaya pesawat belum ada ya di sini, malah tentang gaya angkat pesawat. Jadi jika pesawat akan naik, gaya angkat pesawat dibuat lebih besar dari berat pesawat. Berarti gaya angkat pesawat, kalau pesawat mau naik ya, pesawat naik. Berarti P gaya ya, gaya teh F ya. F angkat pesawat harus lebih besar dari berat pesawat. Sebaliknya, kalau mau pesawatnya turun, berarti gaya angkat pesawat harus lebih kecil dari berat pesawat. Yang tadi teh nggak di save ya? Ya Allah, Indah. Yang hukum Bernoulli. Ya ampun. Sedih banget sih aku kayak. Oke deh, oke. Sedihnya hatiku dah. Tak ini dulu ya, tambahin satu lagi. Oke lah, ini ya. Jadi ini ya, kalau mau pesawat naik dan pesawat turun. Nanti tak resume persamaan terakhir aja ya. Pesawatnya ini turun ya. Pesawat. Gaya angkat pesawat. Posisi pesawat angin.
Oke, lihat soalnya. Lihat di sini dia bilang ini P1 dan V1 adalah kecepatan udara di atas sayap, P2 ini di bawah sayap. Pesawat akan lepas landas. Lepas landas itu apa Nda? Pesawat akan lepas landas. Itu ini dia pesawatnya mau terbang. Kalau terbang posisinya yang mana nih? Pesawatnya. Pesawat terbang. Pesawatnya terbang. Pesawat lepas landas ya. Posisi gambar pesawatnya kayak mana sih ini? Ini sayap ya. Sayap. Kalau gitu gaya angkatnya kan harus lebih besar ya dari berat tersebut. Maka jawabannya yang mana Nda? P1 itu adalah apa Nda? P1 bagian 1 itu apa Nda? P1 dan V1 tekanan udara di atas sayap. Ya. Yang di atas ya P1 itu ya. Yang 2 itu ada di bawah sayap ceritanya. Berarti kalau mau naik, ngangkat ya. Beneran ini lepas landas itu adalah ngangkat Nda? Tahu. Berarti kan gaya angkat pesawatnya harus lebih besar ya Nda kalau dia mau apa namanya? Jadi kalau dia lepas landas, berarti dia harus gaya angkat pesawat harus lebih besar dari berat pesawat. Secara nggak langsung, yang mana nih? Yang atas itu adalah di atas sayap, yang bawah di bawah sayap, ya. Jadi dikasih tahu dulu, P1 di atas sayap, P2 di bawah sayap. Maka secara nggak langsung, kan beratnya di bawah ya Nda, berarti P1-nya itu lebih kecil dari P2. Karena kalau ngangkat itu kan dia ada di bawah Nda. Ya, dari bawah ke atas kan. Berarti yang berat itu ada di P2 ceritanya, ya. Gaya angkatnya berarti P1-nya harus lebih kecil dari P2-nya. Ya, dengan demikian ya, yang diharapkan adalah kecepatannya ketika naik itu P1-nya harus lebih besar dari V2-nya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kecepatan yang di atas sayap itu lebih cepat, ya kan naik dia, ya. Makanya kalau lepas landas itu gimana ya caranya ngejelasinnya? Kalau Indah udah di dalam pesawat ya, biasanya dia pertama kali mau landas itu dia gerakan cepat dah, seret untuk narik ke sana, ya. Tapi kalau turun dia slow motion turun, ya, kebalikannya. Ya, ingat baik-baik bahwa P1 itu adalah di atas sayap, P2-nya adalah di bawah sayap. Ini ya kriterianya ya. Berarti jawabannya ini nggak bisa nggak ada rumus ya. Maksudnya ini yang diingat ya. Jawabannya adalah yang si B. Oke, kalau ini jawabannya adalah si D. Ya. Oke. Mana tadi ya?
berarti kalau dia mau naik sini ya, P1 ya, tekanan di atas sayap harus lebih besar dari P2, yaitu tekanan di bawah sayap ya. Yang kedua adalah kecepatan 1 harus lebih besar dari kecepatan 2. Ya, ini kalau mau naik ya pesawatnya. Oke, udah dapat catatan nih ya. Lanjut nomor 3. Kecepatan air pada pipa berdiameter 6 cm adalah 4 ini. Maka kecepatan ini adalah ini sama pakai Bernoulli ya, Nda. Bernoulli. Dimana tadi Q1 sama dengan Q2, yaitu A1V1, A2V2. Nah, ini kan pipa ya sama kayak tadi, A itu adalah pi R kuadrat ya. Tapi P-nya nanti kita saling coret saja ya. Pi R1 kuadrat V1, pi R2 kuadrat kalikan V2. Ini kita coret. R1-nya berapa nih? Dia bilang 6 cm ya. Kita anggap aja ini nggak apa-apa ya. 6 cm dikuadratkan dikalikan 4 meter per second. R yang kedua, ini diameter ya. Diameter berarti luas diameter itu bukannya setengah pi R kuadrat ya, Nda ya? Kok kenapa cuma pi R kuadrat sih? Tapi nggak masalah, Ding. Ya, mau dibagi atau enggak angkanya nanti sama kok, ya. Di sini berarti dia 4 cm dikuadratkan dikalikan V2. Jadi gini ya. Luas itu pi R kuadrat. R-nya itu kan sebenarnya setengah diameter. Kalau kita masukkan angka sini setengah, ya, kita tulis sini setengah, di sini juga setengah, itu tidak masalah karena ini bisa saling coret. Ya, jadi tidak masalah ketika diameter tidak diubah ke jari-jari atau jari-jari tidak diubah ke diameter, itu tidak masalah. Oke, ini hasilnya adalah tidak usah dikali, langsung tulis angka gini aja karena kita bisa menyederhanakan ya, sehingga V kuadrat adalah 6 kali 6 kali 4 dibagi 4 kali 4. Ini coret. Maka ini, kalau ini dicoret bagi 3 ya. Bagi 2. Bagi 2, ini sisa 2. Coret lagi sini sisanya 3. Ini kok 3. Sorry. Ini ya, ini kan 4 ya. Tinggal sisa 6 4. 6 dibagi 4 itu kan kalau dikecilin adalah 3/2 ya. Terus ini dibagi 2 aja, jadinya ini 3, ini habis 1. Jadi 3 kali 3 yaitu 9 meter per second. Nomor 3 jawabannya D. Ini mau ditanyakan dah nomor 3? Enggak. Oke. Nomor 4 ya. 4 itu perbandingan diameter. Oke, kita ganti dulu ini. Jadi ini sebenarnya kan pasti akan sama ya. Ki A sama dengan Ki B sama dengan Ki C sebenarnya. Nah, Indah bisa lihat bahwa A itu lebih gede diameternya, B itu lebih kecil dari A, C-nya demikian. Kita ubah aja ya, Indah. Kita anggap aja angkanya di sini tuh 10 misalnya diameternya, di sini 6 ya, misalkan di sini 3 jari-jarinya ya, kita anggap ya. Nah, di sini tuh mau ngitung kita ngitung A dikalikan VA ya, lalu kita lawankan lagi di sini dengan AB dikalikan VB. Lalu kita lawankan lagi luasnya C dengan kecepatannya si C.
Nah, ini kan kita tadi bisa langsung saja ya, RA kuadrat dikalikan VA, bandingkan lagi dengan RB dikuadratkan kalikan VB, dibandingkan lagi dengan RC, dikuadratkan ya, dikalikan kecepatan C. Nah, kita anggap aja ini 10 kuadrat. Ya. Bandingkan lagi ini 6 kuadrat. Bandingkan lagi dengan si 3 kuadrat. Indah sudah tahu ini adalah 100 VA. Bandingkan lagi dengan 36 VB. Bandingkan lagi dengan 9 PC. Ya. Yang ditanya maka hubungan kecepatan ya ketiga perbandingan tersebut adalah ya pasti di sini bagaimana Nda? Kalau kita ini kan nanti sama dengan 0 ya Nda. Ini kan sama dengan ya. Sama dengan ya, semuanya sama dengan. Ya. Ketika kita melihat perbandingan seperti ini, 100 VA sama dengan 36 VB. Arti kata mau di diameter besar atau diameter kecil itu kecepatannya kan sama. Tadi dikatakan Frida dynamic tadi, ya, Frida ideal tadi. Nah, kalau begitu 100 kali VA pasti sama dengan 36 kali VB. Arti kata, ya, VA dan VB ini akan memiliki hal yang sama. Ya, VA dan VB ini sama. Jadi kalau mau lihat demikian, ini kan arti kata KPK ya, Nda. Jadi kalau saya mau KPK di sini ada 100, ada angka 36, ada 9, ya. KPK-nya berapa nih? Ya kalau bingung tinggal dikalikan saja ya. Tinggal dikalikan saja, ini jadi 3 ya udah ini KPK-nya. Berarti kalau kita mau ini semua sama, berarti di sini 100 VA-nya tuh jadi sini 36 kali 9. Sama dengan 36, VB-nya berapa? 100 kalikan 9. Ininya 9, VC-nya berapa? 100 kalikan 36. Nah, kalau ini dikalikan dah. Ya, dikalikan semua nih ya, yang ini. 36 kali 9, anggap aja ini berarti 360 dikurang 36 ya. 324. Ini 324. Yang ini 900. Yang ini 3600. Berarti VC itu akan lebih besar dari VB. VB itu akan lebih besar dari VA. Jadi kalau nanti Indah melihat R-nya semakin besar, maka kecepatannya jadi semakin kecil. Ya. Jadi kalau kita lihat kan di sini RA itu pasti lebih besar dari RB. Pasti lebih besar dari RC ya. Lihat dari sini aja ya. Tapi nanti kebalikannya, kecepatannya jari-jari yang lebih kecil kecepatannya akan lebih besar dengan VB karena mereka menginginkan laju alir volumetriknya akan sama. Jadi jawabannya itu adalah mana? VC. Oh, kalau ini nggak ada ya dibalik. Berarti ini VA lebih kecil dari VB, lebih kecil dari VC. Ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu. Nangkep, Indah? Berarti R-nya tambah kecil, Mhm. kecepatannya tambah Gede. besar. Karena dia menginginkan nanti sama semuanya. Seperti itu. Kita coba satu soal lagi ya. Oke. Ya. Oke. Pipa silindrik yang lurus mempunyai dua macam penampang. Penampang berarti ada luasnya di sini itu ada yang 200 mm kuadrat, satu lagi adalah 100 mm kuadrat. Sedangkan air di dalamnya mengalir dari besar ke kecil.
air mengalir dari besar ke kecil. Berarti kecepatan ya, air mengalir dari besar ke kecil itu arti kata dari kecepatan besar menuju kecepatan kecil. Ya, ini artinya. Maka kecepatan arus, apabila kecepatan arus kecepatan arus di penampang besar itu adalah 2 meter. Ini kan silindris ya. Silindris itu tuh begini loh, kayak kok jelek bener gambarku. Gini. Berarti Indah ketika melihat ada A ini ada 200 mm kuadrat dengan 100 mm kuadrat, Indah sudah bisa tahu ya, maka jari-jari yang sebelah sini kan pasti lebih besar ya, Indah. Maka yang sini pasti kecil kan? Karena rumus A-nya kan misalnya PR kuadrat. Ya. Lalu di sini apabila kecepatan arus di penampang besar, maka di sini nih V-nya adalah 2 mm per second. Yang ditanya di sini. Nah, ini masih sama pakai Bernoulli. Kok Bernoulli? Kontinuitas. Ya, yaitu Q1 sama dengan Q2. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A1-nya berapa? 200 mm kuadrat. V1-nya adalah 2 meter per second. Ini nggak usah dipikirkan ya, Nda. Milimeter di sini meter ya. Karena nanti bisa saling coret satuannya. Ini 100 mm kuadrat dikalikan V2-nya aku nggak tahu. Berarti kan V2 itu didapatkan 200 mm kuadrat dikalikan 2 meter per second dibagi 100 mm kuadrat. Ini kalau kita coret kan sisanya 2 ya. Maka V2-nya adalah 4 meter per second. Ini dia. Sama seperti yang tadi yang kita bahas bahwa ketika jari-jarinya besar, maka yang terjadi A-nya juga besar. Tapi mengakibatkan V-nya pasti kecil. Nah, lihat nih, ini kan luasnya lebih besar, kecepatannya kecil. Ya, karena kan 200 sama 100 kan besaran yang 200 ya. Nah, ketika kecepatan sini 4. Oke, ada yang ditanyakan dah? Alhamdulillah. Baik. Oh, Oke. Piye? Halo, dah? Piye? Milimeter itu Aha, juga. nggak usah, nggak apa-apa kan ini. Milimeter. Ini kan tadi milimeter kuadrat, ini juga milimeter kuadrat kan habis. Miki. Ya kan? Nggak usah dikhawatirin. Kecuali yang tadi, yang di sini ya, yang nomor 1 dia kilopascal ya. Yang kanannya kan satuannya pascal, kita mau jumlahin kilopascal sama pascal nggak bisa. Kayak Indah misalnya gini, Indah 1 kilo gula ditambah 200 gram gula. Lah Indah kan bingung misalnya ya. Misalnya gini, 1 kilo ditambah 200 gram. Kan bingung, maka harus diubah yang mana. Oke, yang ini diubah misalnya 1000 gram, ini 200 gram. Berarti kan 1200 gram. Terus mau diubah jadi kilo, ya udah. Ini dibagi 1000 toh. Jadi dapatnya 1,2 kilo. Gitu. Itu bisa seperti itu. Ya, kalau yang tadi kan yang di nomor 1, sininya kan kilopascal. Ditambah pascal. Nah, ini harus disederhanakan. Kalau di sini Indah itu membagi milimeter kuadrat dengan milimeter kuadrat, ya habis. Milimeter kuadrat dikalikan meter per second dibagi milimeter kuadrat. Ya udah coret ini mah. Gitu. Paham? Alright, kalau gitu kita lanjut lagi ya di hari selanjutnya ya. Baru sampai nomor 5 ya. Banyak iki ya.
Ya udah. Kalau gitu makasih Indah waktunya Enggak ya. tugas kok. Hah? Piye? Itu enggak tugas. Oh, ndak tugas, tapi lumayan akeh yo. Mm-mm. Jadi harus cicil cepet-cepet ya. Ya udah. Nanti aku kasih rangkumannya ya, tak kirim pakai WA nanti ya. Yang rumus-rumus yang tadi baru kita bahas ya. Ya udah. Makasih Indah ya waktunya ya. Ya, Assalamualaikum. iya.